Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran Bekasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam taklim atau kajian yang rutin kita lakukan, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi dengan tema keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan memberikan pelajaran tentang Al-Quran, yaitu hadis yang diambil dari Sunan Abi Dawud jilid pertama, hadis yang ke-219. Diriwayatkan dari An Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar lan taqdu fa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raqatin wa la an taqdu fa ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa raqatin. Qala hada hadisun isnaduhu hasanun. Dari Abu Dzar, kata Abu Dzar berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, wahai Abu Dzar, kalau engkau pagi-pagi untuk semangat niat belajar Al-Quran, satu ayat saja, itu khairun min antusalliya mi'ata raqatin. Lebih baik bagimu yaitu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Ini salah satu bagian dari keistimewaan, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Satu ayat Al-Quran kita pelajari, maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Tentu ini adalah sholat sunnah. Artinya saking istimewanya kita mempelajari Al-Quran, maka keistimewaan, keutamaannya di sisi Allah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 100 rakaat. Maka setan itu sebenarnya paling gak suka sama orang yang belajar. Orang yang pelajari agama itu gak suka, bencinya luar biasa sama orang yang belajar agama. Makanya mau jadi temannya setan atau mau menjadi musuhnya setan? Nah, kita harus belajar. Karena di antara kelompok yang dibenci oleh setan adalah orang yang suka belajar Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Rasulullah dalam hadis lain, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki kepada dia menjadi khair di sisinya, maka yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman dengan baik dan benar dalam hal agama. Oh ya. Jadi kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk belajar agama, belajar Al-Quran. Syarat mutlak itu menjadi yufaqihu fiddin, yang akhirnya menjadi khair, menjadi terbaik. Kalau pengen terbaik di sisi Allah, kita harus faqihu fiddin, harus belajar mendalam agama ya secara khusus. Itu bahkan setiap belajarnya saja sudah menjadi lebih baik daripada 100 sholat sunnah. Bahkan wala antak dua ta'allama baban minal ilmi, kalau tadi ayatan, kalau ini baban beda. Kalau satu ayat itu bagian dari bab. Kalau satu bab tentu di dalamnya ada beberapa hal, bab wudu, bab sholat, bab puasa. Nah, satu bab kita pelajari satu bab dari satu ilmu saja dalam agama, itu umila bi aw lam yu'mal, baik itu langsung diamalkan atau tidak, tentu lebih baik diamalkan. Itu khairun min antusalliya alfa rakaatin. Lebih baik bagimu sholat 1000 rakaat. Satu bab ilmu yang kita pelajari itu lebih baik pahalanya, nilainya di sisi Allah daripada 1000 rakaat. Karena dengan ilmu kita akan sholatnya benar. Dengan ilmu kita akan termotivasi semangat sholatnya banyak. Dengan ilmu kita akan mengetahui hal yang benar dan yang salah, hal yang membatalkan, yang tidak membatalkan, hal yang sunnah dan yang tidak sunnah, hal yang haram dengan hal yang halal, hak yang dan yang batil, itu dengan ilmu. Jadi orang kalau dengan ilmunya manfaat, insya Allah akan menjadi benar. Dengan benarnya terus menerus dia akan menjadi khair, menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis memotivasi bagi kita semuanya
Wahai kaum muslimin, khususnya para santri ini harus terus-menerus belajar. Jangan patah semangat, jangan kita putus asa dalam belajar. Karena dengan belajar orang akan meningkat derajatnya, dengan belajar dia akan wawasannya luas, dengan wawasannya luas dia akan menjadi luas, dia akan menjadi baik, akan menjadi pilihan Allah, menjadi pilihan Rasulnya, menjadi pilihan manusia. Bukan hanya di dunia, insya Allah orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus kita belajar. Jangan berhenti belajar. Berhenti belajar kalau kita sudah apa? Mati. Minal mahdi ilallah. Sampai ujung kita kematian baru kita berhenti belajar. Sepanjang kita masih hidup kita masih wajib belajar. Apalagi masih anak-anak, masih remaja, harus terus menuntut ilmu dengan semangat. Karena hari esok ditentukan oleh hari ini. Esok hafal atau enggak Al-Quran hari ini ditentukan, ya kan? Kita esok paham enggak ilmu nahwu, ilmu sorof hari ini ditentukan. Wahai para santri, maka harus terus semangat belajar dan belajar. Insya Allah selain nilainya sangat tinggi di sisi Allah, dengan ilmu kita akan dibukakan oleh Allah segala sesuatu yang dicita-citakan oleh kita. Insya Allah Allah akan kabulkan kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.